Shalom, selamat malam saudara. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan dengan judul Tinggal di Hadirat Allah. Mari berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami mohon hadirat Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Dalam perjalanan kami dari kantor daerah ke Bandara Addis Ababa, kami melewati gereja Koptik yang besar. Gedung gereja itu berpagar tinggi. Orang yang mengikuti kebaktian pagi sedang keluar dari pintu gerbang. Kelihatannya biasa, tetapi ada sesuatu kejadian aneh. Seorang ibu yang mengenakan pakaian indah terpisah dari suami dan anak-anaknya. Putri-putrinya ikut dia. Mereka itu wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang serupa. Ada sebagian wanita-wanita yang hanya berdiri serta mengamat-amati dari celak-celak kawat. Yang lain mendesak lebih dekat ke rumah Allah itu. Beberapa berlutut dan berdoa menghadap pintu. Hanya pria dewasa yang dapat masuk. Di dalam terdapat tirai tebal yang menghalangi orang memasuki ruangan yang Maha Kudus. Mereka berkeyakinan bahwa Allah turun ke ruangan yang Maha Kudus ini, dan imam-imam berbicara dengan Allah di dalam doa. Yang menghalangi orang biasa datang ke tempat hadirat Allah ini menakutkan anggota awam. Ini menimbulkan manipulasi di antara orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang miskin. Hal ini menjadi kesempatan bagi satu golongan untuk menindas golongan lain. Pada jalan masuk ke dalam pekarangan yang berpagar itu, para penjaga yang berpakaian ala Ethiopia menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang terpaksa melihat saja dari jauh. Tetapi cara Allah tidak demikian. Tidak seorang Petrus yang berdiri pada gerbang sorga itu untuk menunjukkan atau menurunkan tanda selamat datang. Allah telah menuliskan silakan masuk di atas kedua belas gerbang Yerusalem baru itu. Kita yakin hal itu demikian karena Yesus bertindak seperti itu di bumi ini. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ia menerima dan membasuh orang-orang berdosa. Ia memanggil seisi dunia ini agar datang kepadanya. Surga yang dilihat Yohanes dalam khayal tidak memperlihatkan perkampungan yang merusak pandangan jalan emas kota itu. Tidak ada golongan yang lebih mujur yang menentukan siapa yang berhak berjumpa dengan sang raja. Keluarga Allah tinggal bersama sebagai satu bangsa dalam satu negeri. Perbedaan masih tetap merupakan penghalang bagi sebagian umat Allah untuk menikmati sepenuhnya berkat-berkat pertemuan dengan Kristus. Pagar-pagar penghalang itu akan runtuh hanya apabila kita masing-masing meruntuhkan apa yang kita lihat menjadi perintang di antara kita dengan orang lain. Dalam satu jemaat yang bertumbuh dan bercorak ragam adalah berfaedah mengingat bahwa Allah menyambut semua manusia di dalam Yesus Kristus. Di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran, Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman Jilid 1 halaman 174. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kesempatan kami merenungkan lagi firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih atas undangan kepada kami untuk selalu tinggal di hadirat Allah. Untuk itu Tuhan kami memohon kehadirat-Mu, Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, agar hidup kami lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon Tuhan juga menjaga lindungi kami di saat kami beristirahat malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.